Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sedikit kenalan dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Berbicara dari background tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Noning, bahwa memang agak keluar jalur gitu ya, agak keluar jalur ketika saya sekarang menekuni di dokumentaris gitu, di kuliah dengan jurusan ekonomi Islam, ekonomi syariah, tapi kenapa saya bisa kecemplung di dunia dokumenter, film dokumenter gitu. Nyasar Memang lagi ya? Iya, nyasar lagi memang. Salah kamar sih begitu. Jadi memang itu sebenarnya lagi-lagi kenapa kita bisa terjerumus di film dokumenter itu sebenarnya karena kesukaan sebenarnya, karena kecintaan ya. Jadi memang sejak masih kuliah saya memang suka mendokumentasikan sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, kemana-mana saya bawa kamera gitu, saya foto, saya video gitu. Nah disitulah bermula awalnya saya mulai lebih suka dengan dokumentasi yang ternyata bisa dibuat menjadi sebuah film dokumenter seperti itu. Nah, kemudian bicara soal materi, mungkin saya nggak akan banyak menjelaskan tentang materi ya, saya karena memang itu tadi jalurnya sudah beda dan saya memang tidak paham dengan materi-materi gitu. Saya lebih ke praktisi sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian saya bisa share screen juga ya. Ya, jadi bicara profesi dokumentaris mungkin kita dari sekolah dasar dulu ya, seperti yang dikatakan sama Pak Wakil Rektor tadi, baru dengar ini ada profesi dokumentaris gitu ya. Karena memang saya sendiri merasa begitu. Jadi sejak kuliah saya tidak pernah mendengar sebenarnya profesi apa sih, dokumentaris itu apa sih gitu. Nah, baru setelah dewasa ini saya baru mengetahui bahwa dokumentaris adalah seorang yang membuat film gitu. Jadi di sini menurut John Gerson, itu orang Skotlandia yang dipercaya pertama kali memperkenalkan istilah dokumenter secara ilmiah di koran New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926 dengan kutipan kalimat di antara banyak kutipan lainnya, a creative treatment of actuality. Jadi menurut beliau perlakuan kreatif terhadap kejadian-kejadian aktual yang ada. Artinya dokumenter adalah creative treatment gitu. Jadi definisi dokumenter dalam perjalanannya mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan film dokumenter dari masa ke masa, mulai dari bentuk, kemudian yang awalnya sangat sederhana bentuknya, yang seperti mungkin mindsetnya masih melekat ya di hati kita, di kepala kita, bahwa dokumenter adalah potongan-potongan wawancara dan dokumentasi. Sampai akhirnya perkembangan itu menjadi lebih kompleks dengan jenis dan fungsinya yang semakin bervariasi. Nah, kemudian bicara dokumenter itu ternyata banyak fungsinya. Yang pertama, fungsi dokumenter itu bisa sebagai bahan riset. Jadi kita bisa membuat film dokumenter itu dengan kebutuhan riset misalnya. Ada seorang yang sedang melakukan penelitian tentang cagar biosfer misalnya. Nah, kita bisa menawarkan bahwa penelitian-penelitian itu bisa kita buat dalam bentuk audiovisual. Karena sekarang memang yang sedang tren memang karya audiovisual ya, baik itu fiksi, dokumenter, bentukannya atau vlog dan lain-lain sebagainya. Karena secara naluri kita bisa lebih memahami, bisa lebih mudah menangkap dan memahami karya audiovisual. Sekarang sebagai contoh misalnya begini, teman-teman membaca novel ayat-ayat cinta misalnya. Teman-teman cuma bisa membayangkan seberapa cantiknya Aisyah, gitu kan. Tapi dengan karya audiovisual, kalian sudah bisa
melihat, oh Aisyah ternyata cantiknya seperti ini. Ternyata yang digambarkan di novel cantiknya Aisyah itu seperti ini. Karena apa? Audio visual itu langsung dua indera yang diserang, mata dan telinga. Ya, jadi kita akan lebih mudah memahaminya di situ gitu. Kemudian fungsi dokumenter juga selain daripada riset itu juga sebagai media pembelajaran. Seperti apa sih dokumenter yang bisa menjadi pembelajaran? Banyak. Ada dokumenter tentang pendidikan, dokumenter tentang penelitian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada fungsi dokumenter yaitu sebagai promosi. Promosi sebuah yang tadi dikatakan sama Ibu Vera mungkin tempat wisata atau daerah-daerah di Lampung misalnya mempunyai adat istiadat kebudayaan yang hampir punah misalnya. Jadi dalam film dokumenter itu kita bisa membuat cerita, mengemas cerita-cerita itu menjadi sebuah karya audiovisual. Artinya kita bisa menjadikan film itu sebagai media promosi bahwa oh ternyata di daerah ini masih ada kebudayaan yang kental tapi sudah hampir punah misalnya seperti itu. Kemudian fungsi dokumenter juga sebagai media campaign ya. Jadi banyak sekali para dokumentaris membuat karya-karya dokumenter sebagai bentuk kampanye dari teman-teman bahwa misal banyak pernah yang dibuat oleh Dandi Dwi Laksono itu pernah membuat gimana? Yang ketujuh, filmnya yang ketujuh itu adalah menceritakan tentang presiden. Kemudian saya juga pernah membuat waktu itu tahun 2015 saya pernah bekerja sama dengan KPU Kota Metro itu membuat video dokumenter sebagai media campaign itu tentang politik uang. Artinya fungsi dokumenter juga banyak sekali gitu loh. Nah, kemudian bicara dengan dokumenter itu ada kita sesuai dengan tema yang kita hari ini adalah dokumentaris. Nah, apa sih dokumentaris itu? Nah, dokumentaris adalah seorang yang membuat film dokumenter. Itu terdapat sutradara, periset, kameramen, soundman, editor, dan lain-lain. Artinya bicara dokumentaris itu bukan kita bicara hanya sutradara, tapi semua tim yang ada di situ itu disebut dengan dokumentaris. Nah, kemudian bedanya lagi dokumenter dengan film fiksi bahwa setiap tim atau kru pada film dokumenter itu bisa menjadi second director. Jadi bisa menjadi sutradara kedua, apalagi itu seorang editor. Jadi seorang editor itu harus mampu merepresentasikan ide-ide dari seorang direkturnya seperti itu. Kemudian bagaimana sih biar kita bisa menjadi seorang dokumentaris? Yang pertama tentu saja kita harus menyukai, kita harus hobi, kita suka dulu, kita harus jadi penikmat dulu gitu. Jadi kalau kita tidak suka dengan film dokumenter, ya sudah dipastikan itu kita ya tidak akan membuat film dokumenter gitu. Karena ya itu tadi kalau kita suka, kita hobi itu pasti akan kita jalani. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak referensi. Jadi, referensi tontonan film. Karena sekarang untuk kita mencari referensi itu sudah sangat mudah, bisa diakses melalui media sosial dan lain-lain sebagainya, atau kita mengikuti workshop atau festival film, itu di situ kita bisa banyak nonton film untuk referensi kita gitu. Kemudian untuk menjadi dokumentaris kita juga perlu mempunyai keahlian khusus gitu. Jadi misalnya teman-teman mempunyai hobi menulis, ya sudah menjadi penulis saja gitu. Atau ada yang hobi dokumentasi, misalnya suka dengan alat kamera atau dan lain-lain sebagainya, ya sudah tekuni saja gitu. Atau editor atau yang lain gitu.
Itu, jadi kita memang harus punya keahlian khusus. Ketika kita tidak mampu menjadi seorang sutradara, oke, saya bisa menjadi seorang kameramen atau seorang editor atau seorang soundman dan lain-lain sebagainya. Kemudian, untuk menjadi dokumentaris kita harus banyak berjejaring, itu tadi. Kita mengikuti workshop, kan sekarang itu sudah banyak. Seperti saya juga media belajar saya memang bukan di kampus, saya memang dari workshop ke workshop, dari festival ke festival gitu datang. Tidak untuk apa-apa, cuma untuk nonton film, sharing, ketemu teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk menjadi dokumentaris juga kita harus mampu menganalisa permasalahan. Ya, ada apa sih sebenarnya di Lampung, misalnya begitu. Nah, kalau pengalaman saya, untuk menganalisa suatu permasalahan, saya memposisikan diri saya tidak ada di situ. Misal saya membuat film di Tanggamus. Oke, saya berarti harus memposisikan diri saya sebagai orang Jakarta, orang Kalimantan, orang Bali, yang saya ketika melihat isu atau permasalahan di Tanggamus, itu saya akan melihat itu sesuatu yang unik, itu sesuatu yang menarik. Nah, di situ pentingnya menjadi dokumenter, kita harus kapan kita mesti menjaga jarak, kapan kita harus dekat sekali dengan jarak, dengan permasalahan itu. Itu sih kalau pengalamanku begitu. Jadi ketika aku menganalisa sebuah permasalahan, memang kalau kita misal berada di lingkungan Lampung Timur di Waikambas misalnya, ketika kita melihat gajah atau apa itu bukan sesuatu yang menarik, bukan sesuatu hal yang aneh, tapi bagi orang lain ketika melihat gajah misalnya berkonflik dengan penduduk di sekitar, itu akan menjadi sesuatu yang menarik dan bisa kita rangkai dalam sebuah karya audiovisual seperti itu. Kemudian, nah itu tadi. Jadi menjadi dokumentaris, ketika ada permasalahan, dokumentaris menganalisa, ya, melakukan riset data, riset visual, kemudian baru lahirlah film dokumenter itu. Jadi lagi-lagi memang sebagai dokumentaris kita harus mampu menganalisa permasalahan yang ada. Seperti itu.